Satu lagi profesor yang mengidap penyakit kebencian. Namanya Profesor Saiful Mujani. Dia adalah pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau lebih dikenal dengan nama SMRC. Akademisi, peneliti, dan guru besar politik ini membuat pernyataan blunder. Dia menyerukan ajakan untuk menggulingkan Prabowo di salah satu acara. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi sebagian pengamat, ajakan ini sudah masuk kategori makar karena ingin menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa melalui mekanisme yang diatur konstitusi, yaitu pemilu atau lewat impeachment. Pernyataan Saiful Mujani ini pun viral. Dia mulai dikritik banyak tokoh, termasuk netizen. Ini bagi saya menjadi momentum awal Saiful Mujani sedang merintis kehancuran dirinya sendiri dan SMRC. Di terakhir nanti saya akan buka alasan kenapa Saiful Mujani benci dengan Prabowo. Tapi sebelum itu, kita mulai dari para tokoh hingga netizen yang mengkritik keras Saiful Mujani. Pertama mulai dari politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Fahri Hamzah mengkritik keras Saiful Mujani, termasuk menskakmat Ray Rangkuti yang membela Saiful Mujani. Saya kira tadi Pak Saiful yang akan hadir, tapi Bung Ray ini kan kawan kita, kawan berjuang lama. Dan saya kira tadi beliau sudah menyebutkan bahwa perbedaan pendapat itu biasa, dan saya kira itulah indahnya tradisi kita sekarang ini. Karena kita memfasilitasi perbedaan pendapat. Cuman sayang halal bihalanya nggak ngundang saya aja itu Bung Ray dan kawan-kawan. Memang tidak. Ya akhirnya Anda cuma sepihak kan. Anda kan juga harus punya tradisi mendengar suara yang berbeda. Tapi begini, saya punya masalah dengan teman-teman ini. Ada 3 lah paling tidak yang saya baca. Itu pertama itu salah konsep. Maksudnya gini, kita ini berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama. Dan kalau kita berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama, maka seluruh energi kita sekarang kita pakai untuk mempertahankan demokrasi kita dan mengupayakan agar seluruhnya berjalan pada jalur yang konstitusional. Sebab hanya itu yang bisa membuat kita sama. Tahun 98 saja, waktu kita berdebat, bagaimana agar ekstra konstitusional itu menang, itu rumit. Kecuali karena kemudian kita tahu bahwa rezim pada waktu itu memang mengalami kebangkrutan moral, barulah itu bisa terjadi. Tetapi itu lama, karena berkuasanya itu lebih dari 30 tahun. Sementara sekarang kita ada dalam schedule demokrasi. Jadi seharusnya kita ini berbicara dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dalam kerangka itulah kita berdebat dan berbeda pendapat. Dan itu yang asik kalau itu kita pertahankan. Kalau kita asik sendiri dengan pikiran kita dan nggak mau mendengar orang lain dan tidak mau menyepakati apa yang sudah kita sepakati, saya kira itu ada problem kekeliruan secara konseptual. Yang kedua, kesalahan juga ada di figurnya. Pak Saiful kan sebenarnya seorang akademisi yang kita tahu harusnya mengerti ini persoalan, bahwa sebagai akademisi dia harus mengembrace sistem. Dia harus mau mendorong orang supaya bergerak dan berkegiatan dalam sistem. Kalau kita punya kritik kepada sistemnya dalam satu sistem demokrasi, bagian dari sistem itu bukan cuma presiden. Presiden hanya salah satu bagian dari sistem. Maka seluruhnya harus kita lakukan otokritik. Dan kemudian kita melakukan dialog, ya kan, kita bertemu dengan parlemen dan berdebat paling tidak antara masyarakat sipil dulu supaya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan disederhanakan, karena saya bisa membantah penyederhanaan dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang ketiga saya kira
kesalahan tempat dan waktu ya. Menurut saya gini, ada waktunya kita menjadi partisan politik, terutama teman-teman akademisi. Saya suka mengkritik bahwa pada momen-momen ketika sebenarnya yang kita perlukan adalah gerakan positif untuk mendukung pemerintahan yang baru saja terbentuk. Memang pemerintahan ini ada perbedaan dengan gaya-gaya pemerintahan sebelumnya. Pak Prabowo ini adalah satu mungkin faktor yang unik juga dalam politik kita. Dia mendirikan partai politik, dia berjuang 4 kali kalah, dan dia sabar dengan kekalahan itu, dan sekarang baru dia mulai memimpin dengan begitu banyak langkah-langkah yang dilihat oleh sebagian orang dan menjadi sumber kekecewaan. Pemotongan anggaran. Dia berprinsip bahwa anggaran itu harus masuk ke masyarakat, jangan terlalu banyak dipakai operasional oleh lembaga negara, karena itu dia memotong anggaran bagi operasional lembaga negara dan disiapkan program yang langsung untuk rakyat. Secara teoritis mungkin banyak yang nggak setuju dengan ini, tapi kita harus kritik pada waktunya. Kalau kita mau partisan, ikut menjadi anggota partai politik atau menjadi kubu dalam politik, memang ada waktunya, yaitu waktu 5 tahun sekali yang kita sepakati. Tapi kalau berbicara pergantian pemerintahan di tengah jalan, saya kira itu ada kekeliruan tempat dan waktu. Saya kira itu masalahnya gitu. Baik. Ya, pertama sayang Bung Rai, sekali lagi dia menolak perbedaan pendapat ya, karena itulah kemudian nggak usah didengar lah. Kalau yang ngomong yang ini nggak usah didengar. Dia sayang sekali itu ya. Aku sedih Rai kalau kamu kayak begitu. Artinya kan kamu cuman menganggap bahwa pendapatmu yang benar. Yang kedua, Anda sendiri waktu diserang balik dengan stereotipe tertentu, Anda juga rupanya takut. Seperti Anda menyerang pemerintah dengan dengan bahasa-bahasa yang Anda katakan, tapi begitu diucapkan satu kata makar juga jadi ngeper juga, takut juga rupanya. Jadi begini loh, kita letakkan diskusi ini, Bung, ya. Anda nggak bisa mengatakan, Anda bisa mengatakan Anda benar terus yang lain salah. Kita kan sama, Rai. Kan Anda jangan mengatakan kalau orang menjadi bagian dari pemerintahan pasti salah. Nggak bisa begitu dong. Kan kita harus berdebat selalu dalam kesepakatan dan anggapan bahwa kita sama-sama ingin berpendapat dan pendapat kita layak diuji di ruang publik. Baik. Jangan selalu karena Anda oposisi Anda benar dan kita yang di pemerintahan kita salah, tanpa Anda mau mendengar kita menjelaskan apa yang menjadi bagian dari pikiran pemerintah. Saya menjelaskan tadi konteksnya kita mau menjaga negara demokrasi ini kan. Panjang lebar menjelaskan. Anda tadi udah panjang lebar juga, Rai. Gimana? Baik, Bapak-Bapak, kita tahan sebentar perbincangan kita sore hari ini. Kita akan lanjutkan usai. Kedua dari Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sekaligus konsultan politik senior. Menurutnya sangat miris Saiful Mujani memprovokasi rakyat di acara Halal Bihalal. Dia juga mengkritik soal pemahaman Saiful Mujani CS yang hanya memaknai demokratis kalau keinginan mereka terpenuhi. Tapi ketika keinginan mereka tak terpenuhi, pemerintah dinilai tak demokratis dan layak digulingkan. Saya baru saja selesai menyelenggarakan Halal Bihalal di kediaman saya. Dan alhamdulillah Halal Bihalal ini menjadi ajang silaturahmi, ajang saling menguatkan, ajang saling membesarkan hati dan mempererat persatuan dan kesatuan. Walaupun nggak lama setelah Halal Bihalal, saya nonton sebuah video. Nonton sebuah video yang agak sedikit miris hati saya melihatnya. Jadi momen Halal Bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen Halal Bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara Halal Bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat
dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Ada orang-orang macam begini itu ada. Dan orang-orang yang macam begini itu biasanya selalu atau seringkali tergoda untuk menyampaikan kata-kata yang melampaui batas. Kata-kata yang melampaui batas itu adalah, ayo kita jatuhkan pemerintah. Ayo kita gulingkan pemerintah. Atau kalau yang agak konstitusional dikit, ayo kita impeach pemerintah. Memang di setiap zaman presiden, ada orang-orang seperti ini. Di zaman Ibu Mega, ada orang yang turun ke jalan ingin menjatuhkan Ibu Mega. Di zamannya Pak SBY, ada juga orang yang memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan Pak SBY. Di zaman Pak Jokowi juga ada. Dan hari ini 1,5 tahun lah, zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, ada juga orang-orang yang kemarin merupakan bagian dari barisan yang kurang beruntung. Artinya dia kan mendukung capres-capres juga. Orang-orang ini kan kemarin juga mendukung capres-capres, tapi kebetulan kurang beruntung. Di pemilu terakhir mereka kurang beruntung. Jadi, ya yang mereka dukung tidak menang. Dan hari ini yang berkuasa, orang yang tidak mereka dukung. Dan mungkin ini hasrat untuk berkuasa tanpa pemilu ini ya meronta-ronta dalam jiwa mereka. Mereka ingin menempuh sebuah jalan untuk berkuasa tanpa melalui proses demokrasi. Mereka itu ngakunya pejuang demokrasi, tapi nggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda ingin berkuasa difasilitasi kok sama demokrasi, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda mengatasnamakan rakyat, difasilitasi juga kok oleh demokrasi, tapi harus dihitung. Anda mewakili rakyat yang banyak atau mewakili rakyat yang sedikit. Karena akhirnya demokrasi yang versi ada dalam kepala mereka kan juga hitung-hitungan. Apalagi nih, yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden, itu seorang profesor ilmu politik. Seorang konsultan politik. Seorang pollster. Sebagai konsultan politik kan beliau juga kaya raya dan tajirnya dari proses demokrasi, proses pilkada, proses pilpres, proses pileg. Karena kliennya presiden dulu, calon presiden. Kliennya partai politik, kliennya caleg-caleg, dan yang hari ini dia hina semua itu. Presidennya dia hina, partai politiknya dia hina, caleg-calegnya dia hina. Dia juga seorang pollster yang harusnya paham data. Hari ini boleh aja silakan aja Anda mengatasnamakan rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat yang banyak atau rakyat yang sedikit. Lihat nggak hasil pollster lembaga Anda atau lembaga sebelah? Berapa approval rating presiden hari ini? Berapa banyak dukungan masyarakat terhadap pemerintah hari ini? Dan di zaman yang serba susah ini, di zaman yang serba sulit ini, ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, ketika situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri, tapi di dalam negeri orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana. Kan yang kita butuhkan hari ini adalah persatuan. Yang kita butuhkan hari ini adalah kerjasama. Ada satu semangat, satu hati, satu perasaan untuk menjaga bangsa kita bisa melalui keadaan yang sulit ini dengan baik. Ini kok malah mengacak-acak, malah memprovokasi supaya pemerintahan tumbang. Kalau pemerintahan tumbang mau diganti sama siapa? Mau diganti sama Anda? Atau mau diganti sama siapa? Dan belum tentu lebih baik kan? Dalam keadaan sulit ini kan belum tentu lebih baik. Makanya saya sih sangat tidak nyaman terus terang melihat lontaran-lontaran statement yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Tidak menggunakan kebijaksanaannya dengan baik. Apalagi orang yang levelnya level tinggi. Level profesor, level konsultan politik, level pollster yang harusnya bisa menjadi orang bijak, yang harusnya bisa menjadi pemberi jalan terang bagi masyarakat. Dan ya saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya. Kritik itu nggak masalah. Silakan kritik pemerintah sekeras-kerasnya. Dan pemerintah juga berhak menjelaskan semampu mereka. Sekuat-kuatnya pemerintah juga harus, dan pemerintah harusnya juga boleh menjelaskan pembelaannya seterang-terangnya. Itu esensi demokrasi. Bukan esensi demokrasi itu harus mengikuti keinginan Anda. Bukan esensi demokrasi itu harus
mengikuti semua orang yang mengatasnamakan rakyat, karena rakyat itu macam-macam. Jadi itu esensi demokrasi yang bisa kita terima. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar undang-undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, ya, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Jadi, ya, saya merasa perlu untuk menyampaikan sikap saya terhadap pidato-pidato di acara halal bihalal yang bukannya merajut silaturahmi, bukan memperkuat rasa persatuan, tapi malah mengadu domba, malah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah. Nanti kita bahas lebih dalam. Terima kasih untuk kali ini, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Ketiga kritik dari Iwan Piliang, mantan jurnalis, blogger sekaligus pengusaha. Dia bahkan mengajak Saiful Mujani berdiskusi di X, tapi lucunya dia langsung diblokir. Piliang pun menilai Saiful Mujani seperti sakit, karena sebagai seorang akademisi, tapi mengajak rakyat untuk makar. Kawan-kawan, apakah sudah tertawa riang dan gembira? Malam ini saya tetap mengingatkan kita punya aura positif. Di sosial media saya menyimak video Bang Saiful Mujani mengajak menurunkan Presiden Prabowo yang sedang berkuasa saat ini, ya. Indikasinya mengajak makar. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Di hari weekend begini sebenarnya saya membuat konten yang ringan-ringan. Tapi kok ya jadi agak terganggu begitu. Kalau ada seorang intelektual bisa mengajak masyarakat untuk menurunkan seorang presiden. Di alam demokrasi ya sah saja, tapi jangan sampai menjadi ada delik hukum begitu ya. Namun saya menghormati akan keintelektualan Bang Saiful Mujani. Di X petang tadi saya naikkan ajakan untuk berdebat, bisa di webinar dan atau di TikTok saya belum pernah sekalipun melakukan live TikTok gitu ya. Saya beri kesempatan kehormatan untuk kita berdiskusi lah, berdebat kan kesannya kurang oke gitu. Apa yang terjadi? X saya diblok, ya kan? Nah, kok seorang intelektual yang ingin mengajak massa untuk menjatuhkan presiden kok melakukan blok gitu ya untuk akun orang yang mengajak berdialog. Lah kalau di sini aja seperti itu, saya kok menduga Bang Saiful ini jangan-jangan memang sedang kurang sehat ya. Saya mengajak Anda, Bang Saiful Mujani, untuk banyak tertawa-tawa. Dan juga membaca novel-novel yang bagus karena kita bisa paham pahit getir kehidupan sehingga memiliki wisdom ya. Jadi ayo buka blog saya. Kita berkomunikasi kalau enggan berdebat. Mari. Keempat dari Ferdinand Hutahian, politisi PDI Perjuangan. Dia juga memberikan kritikan keras ke Saiful Mujani. Menurutnya pengikut Saiful Mujani saja tidak seberapa, tapi sok memprovokasi rakyat untuk menjatuhkan Prabowo. Coba dulu simak ini sebentar pidatonya Saiful Mujani yang dia sampaikan pada sebuah acara halal bihalal. Yang harusnya acara halal bihalal ini kan bicara tentang kemaslahatan, kebaikan, dan kedamaian. Tapi dengar dulu ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment. Itulah sepenggal pidato Saiful Mujani yang kalau kata orang Medan, ala sok paten kali kau Mujani. Begitulah kira-kira. Memang di zaman sekarang ini, mulai apalagi sejak zaman SBY, banyak sekali orang-orang yang merasa menjadi pahlawan ketika dia bisa mampu teriak, makzulkan, berhentikan, pecat. Dan lucunya, aktivis-aktivis seperti ini banyak yang merasa sudah menjadi pahlawan, padahal hanya teriak-teriak di grup WhatsApp ke grup WhatsApp. Banyak yang begitu. Nah, Saiful Mujani ini berpidato tentang mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Prabowo, bukan melalui jalur impeachment yang secara konstitusional dalam
ketatanegaraan kita. Tetapi Saiful Mujani menginginkan sebuah gerakan masyarakat menjatuhkan Prabowo. Pertanyaan saya, Saiful Mujani ini punya pengikut berapa orang sih? Pertanyaan kedua saya, memang Saiful Mujani ini sudah mampu menjatuhkan seorang RT? Nah, kalau belum mampu menjatuhkan seorang ketua RT, tidak usah bermimpi kejauhan menjatuhkan seorang presiden. Pendapat saya bahwa saat ini tekanan global memang membuat semua negara di dunia ini harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi bukan berarti bahwa kita berbicara seperti itu untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Menjatuhkan pemerintahan yang sah itu bukan menyelesaikan persoalan bangsa, tetapi justru akan membuat negara semakin kacau. Negara justru bisa disusupi kepentingan asing untuk melemahkan kita di semua lini. Jadi Saiful Mujani ini, saya tidak mau panjang-panjang ngomong, saya cuma mau bilang, gak usah sok paten kali lah kau Saiful Mujani ah. Kelima, Seskap Teddy memberikan sindiran halus ke Saiful Mujani. Teddy seperti memberikan ketegasan bahwa Presiden Prabowo tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti Saiful Mujani. Artinya ajakan makar Saiful Mujani itu tidak digubris Prabowo. Mas Mujani kan juga menyebut program-programnya Pak Presiden ini bintang babi Pak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Keenam, Waketum Golkar Idrus Marhan ikut mengkritik seruan makar Saiful Mujani. Beberapa orang yang selama ini itu justru bukan lagi kritik, tetapi sudah pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif, yang mempengaruhi orang, dan bahkan telah mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak konstitusional kepada pemerintah kita, kepada presiden utamanya. Ada beberapa tokoh yang sudah membuat pernyataan mengajak untuk melakukan suatu mobilisasi dalam rangka untuk menjatuhkan presiden. Dan di samping itu juga ada juga beberapa tokoh menggunakan konsep-konsep yang menurut pandangan saya tidak hanya sekadar tidak etis, tetapi juga itu sudah menyangkut mengganggu privasi seseorang. Misalkan ada yang menggunakan kata-kata pikun misalkan. Saya kira kalau kita ingin jujur dan ingin objektif untuk menilai pernyataan-pernyataan seperti itu, pasti akan mengatakan itu adalah pernyataan yang tidak hanya sekedar tidak sesuai dengan etika kehidupan dan budaya kebangsaan kita, tetapi justru juga sudah mengganggu privasi, mengganggu pribadi. Ketujuh, kritik dari akun TikTok Rido Barat 04. Sekelas akademisi, profesor, guru besar seharusnya menjadi penjaga nalar publik. Bukan bicara soal konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ini bukan lagi kritik, ini permainan politik, ini jelas makar. Sadar ya, itu bukan lagi kebebasan berpendapat, itu udah kebablasan. Yang lebih aneh lagi ketika nanti ada respon atau tekanan, ketika nanti ada konsekuensi hukum. Mereka semua itu langsung teriak, saya dibungkam, Presiden anti kritik. Tolong jangan egois mentingin kelompok sendiri hanya karena pilihannya tidak menjadi presiden. Kalau punya data ya buka, kalau punya argumen ya diuji. Tapi kalau yang dibangun adalah skenario makar, jangan heran kalau publik mulai kehilangan simpati. Kritik itu perlu, tapi provokasi yang dibungkus dengan intelektualitas itu justru sangat berbahaya. Singkat padat, paham ya? Gimana tanggapan kalian? Kedelapan, kritik dari akun TikTok Dea Natsir. Hanya orang-orang yang mabuk demokrasi, yang melegalkan pelanggaran nilai-nilai demokrasi atas nama demokrasi itu sendiri. Mereka adalah Saiful Mujani dan Islah Bahrawi CS, tukang survei yang sedang sepi job dan tim sukses paslon capres yang kebelet berkuasa. Kalah bertanding lewat jalur legal, akhirnya ingin melegalkan segala cara untuk merebut kekuasaan itu. Ingat, Prabowo Gibran menjabat sebagai presiden dan wakil presiden atas kehendak rakyat. Segala gerak-gerik kalian untuk menganulir pilihan rakyat diawasi langsung oleh rakyat. Gerakan makar yang kalian rencanakan akan dihadapi rakyat. Jangan coba-coba kalau tidak ingin mendapat hukuman langsung dari rakyat. Sebaiknya simpan saja celoteh kalian. Perdalam lagi ilmu kalian untuk bertanding di pilpres yang akan datang. Karena saat ini ilmu pengetahuan kalian itu tidak akan mampu menghasut rakyat. Rakyat paham narasi usang yang kalian gaungkan itu bukan sekedar manuver politik, melainkan manifestasi dari psikosis intelektual yang akut. Orang-orang seperti kalianlah yang Vilfredi Pareto sebut sebagai barisan singa yang gagal dan kini mencoba menjadi rubah yang licik namun kehilangan taring.
kalian terjebak dalam paradok destruktif. Mengaku sebagai penjaga gawang demokrasi, namun di saat yang sama sedang mengasah belati untuk menikam jantung kedaulatan rakyat, memaksakan narasi delegitimasi terhadap Presiden Prabowo yang telah mengantongi mandat absolut melalui prosedur popular sovereignty adalah bentuk pelecehan terhadap kontrak sosial yang telah ditandatangani oleh jutaan rakyat di bilik suara. Upaya kalian untuk melakukan sabotase melalui retorika akademis yang dipaksakan hanyalah bentuk dari fasisme hukum yang menyimpang. Kami paham, kalian sedang mencoba membungkus ambisi kekuasaan yang telanjang dengan jargon-jargon moralitas semu, seolah-olah kalian memiliki hak veto atas pilihan kolektif bangsa ini. Namun, rakyat bukanlah massa tanpa bentuk yang bisa kalian giring dengan data pesanan atau narasi provokatif. Secara sosiologis, rakyat saat ini memiliki imunitas politik yang lebih kuat dibanding arogansi intelektual kalian yang sudah kadaluarsa itu. Strategi subversion yang kalian susun tidak lebih dari sekedar polusi suara di ruang publik. Jika kalian terus bersikeras memaksakan agenda makar terselubung ini, kalian tidak hanya berhadapan dengan konstitusi, tetapi berbenturan langsung dengan tembok besar kehendak rakyat yang siap melakukan civil punishment terhadap para pecundang yang tidak tahu diri. Hentikan akrobat konyol ini, atau sejarah akan mencatat kalian bukan sebagai pemikir, melainkan sebagai residu demokrasi yang mencoba membakar rumah sendiri karena tidak diberi kunci untuk masuk. Ingat, kemarahan rakyat akan menyengsarakan hidup kalian. Thank you. Kesembilan, kritik dari akun TikTok militan Prabowo Subianto. Halo kawan, ini baru saja viral, ada yang namanya Saiful Mujani. Ya, ini dulu pendirinya lembaga survei, ya, lembaga survei SMRC. Jadi si tua ini, ya, si bapak tua ini menyerukan, ya ini makar, menyerukan makar, ya untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih secara sah, secara demokrasi. Nah, muncul si tua ini, ya namanya si Saiful Mujani ini, mau melawan sistem demokrasi dengan cara menjatuhkan pemerintahan yang sah. Saya tidak tahu apa isi otak ini, ya, isi kepalanya si anu ini, si Saiful Mujani ini. Ya, apakah kurang atau bagaimana? Jangan-jangan antek asing. Ya, ada yang tahu nggak kawan? Siapa si Saiful Mujani ini? Ini orang-orang berbahaya seperti ini. Ya, ini mau buat makar ini. Ya, jadi berhentilah, ya berhentilah. Saiful Mujani mengajak orang untuk makar. Apa tujuanmu ini? Mau makar? Apakah kamu sudah disuap? Apakah kamu sudah disogok? Atau kamu mungkin bagian daripada antek asing ini? Ucapanmu ini, ya si Saiful ini, ucapannya si Saiful ini, ya sudah mengarah kepada makar. Waspadai orang-orang seperti ini kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya. Nah, kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa Saiful Mujani kelihatan sangat membenci Prabowo? Karena berdasar rekam jejak digital, bukan kali ini Saiful Mujani mengkritik keras Prabowo. Sebelumnya, malah dia menuduh Prabowo ingin menjadi presiden seumur hidup. Yang saya khawatir, mudah-mudahan tidak gitu ya. Kalau enggak kita turunkan ke Pak Prabowo gitu ya. Adalah bahwa betul-betul kita akan kembali ke MPR lama. Gitu loh. Agendanya apa untungnya buat dia? Pak Prabowo ingin hidup ingin berkuasa seumur hidup. Masa sih segitu amat? Segitu amat. Seluruh presiden itu bang. Masa gitu amat? Pertanyaan itu sama Pak Jokowi. Kita kan pendukung Pak Jokowi. Semua kita pendukung Pak Jokowi. Ya kan? Masa gitu amat gitu kan? Gitu Ternyata iya. Pak Harto juga sama dulu awal-awal ya. Boleh dong saya bertanya seperti itu ya. Iya kan? Tapi sejarah membuktikan bahwa
penguasa-penguasa itu cenderung tidak mau turun. Ingin hidup selama-lamanya sebagai presiden. Kira-kira kayak begitu. Menurut analisa saya, ini dimulai di Pilpres 2024 lalu. Saiful Mujani dan SMRC ini berada di kubu Ganjar Mahfud. Jadi boleh dikata, dia salah satu konsultan politiknya Ganjar. Itu bisa dilihat dari setiap hasil rilis survei SMRC, Ganjar selalu unggul. Jadi Saiful Mujani ada dendam politik ke Prabowo dan juga Jokowi. Karena dia dinilai gagal menghantarkan Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Nama SMRC pun mulai turun karena hasil survei yang berbeda dengan survei kebanyakan dan realitas di lapangan. Saiful Mujani pun tidak hanya mengkritik Prabowo, Jokowi juga tidak luput dari kritikan bernada sentimen pribadi. Dia menyebut Jokowi bukan siapa-siapa. Dan Prabowo menurutnya tidak mengerti demokrasi. Nah, kemudian kita lihat sampai Pak Jokowi yang nobody gitu ya bisa jadi presiden. Kalau Anda pakai sistem nggak mungkin lah Pak Jokowi itu jadi presiden. Nggak mungkin, nggak kebayang sama saya. Jangan kan jadi presiden. Wali kota pun tidak menurut saya Pak Jokowi. Pada bagian terakhir ini menarik. Artinya Anda ingin mengatakan seharusnya Pak Jokowi menolak juga isu ini. Ide ini dan wacana. Saya tidak mau mohon Pak Jokowi mungkin nggak ngerti lah masalah ini. Saya tidak terlalu berharap lah sama Pak Jokowi dalam soal ini. Kembali kepada masalah pemilu. Masalah pemilu itu masalah teknis yang menurut saya kecil. Tapi yang kecil ini jangan sampai merusak yang fundamental gitu loh. Nah kesan saya, pertama Pak Prabowo tidak mengerti itu. Tapi saya juga agak susah berharap sama Pak Prabowo karena dari awal memang saya tidak terlalu yakin sama Pak Prabowo gitu ya, ya kan. Jadi itu satu nggak ngerti, tidak cukup mengerti. Ilmunya adalah ilmu perang gitu ya. Seperti saya katakan dari awal tadi. Jadi kalau kita lihat di pidatonya waktu dia pelantikan gitu ya, saya sangat risau dan saya makin yakin memang orang ini tidak mengerti demokrasi gitu loh. Sampai di situ dulu. Saiful Mujani juga menolak kemenangan Prabowo Gibran. Dia menilai kemenangan itu tidak sah secara konstitusi. Dan jika dia hakim MK, dia mengaku akan menegaskan kemenangan itu tidak sah. Kemenangan yang besar kemarin tuh itu tidak mengejutkan buat saya karena dihasilkan dari proses-proses yang luar biasa melibatkan negara dalam hal ini. Jadi menangkan seperti itu tidak mengejutkan Bung Wahyu buat saya. Karena itu kalau Anda tanya ke saya, jadi menurut Anda sah atau tidak hasil pemilu kemarin? Kalau saya anggota Mahkamah Konstitusi, saya bilang tidak sah. Pemilu harus diulang. Total. Jadi dari rekam jejak digital itu sangat kelihatan Saiful Mujani ini memang punya dendam politik ke Jokowi dan Prabowo. Dia salah satu yang belum move on dari kekalahan di Pilpres 2024 lalu. Coba lihat mereka yang menarasikan penggulingan dan pemaksulan Prabowo Gibran. Mereka orang-orang yang masih sakit hati karena jagoannya kalah. Mulai dari Sunarko CS dan kini muncul ke permukaan adalah Saiful Mujani. Bagi saya sangat miris orang-orang seperti ini yang bahkan selevel guru besar tapi memaksakan kehendaknya untuk mengganti pemerintahan yang sah hanya karena alasan sakit hati. Dan lebih miris lagi, nama rakyat selalu dijual bahwa rakyat mendukung mereka. Padahal faktanya rakyat mayoritas itu mendukung Prabowo Gibran sehingga mereka bisa menang di Pilpres lalu. Kalau memang ingin menggantikan Prabowo Gibran, ikut aturan main sesuai amanat konstitusi. Kalau perlu, Saiful Mujani tampil menjadi calon presiden di 2029 nanti. Wakil presiden bisa Sunarko. Dan kita lihat bersama, apakah memang benar rakyat mendukung mereka untuk menggantikan Prabowo Gibran. Tapi jangan melakukan upaya makar karena tidak mampu menahan syahwat berkuasa. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.